Lautan tinta itu tadi akan habis sebelum habisnya satu nikmat yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita coba pengen mau nulis dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah bisa. Walau jinna bimithlihi madada. Andai kata lautan itu tadi yang pertama habis, kemudian didatangkan lagi dengan lautan kedua untuk menuliskan dengan satu nikmatnya Allah, tidak akan pernah bisa. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah juga mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berupaya daripada untuk menghitung atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu engkau dalam menghitungnya. Kalau kita menghitung-hitungan daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, contoh kecilnya saja dah. Kita tidak nyampe kita sampai menghitung daripada nikmat-nikmat yang lain. Satu aja, ya, di mana Allah memberikan kepada kita nikmat sehatnya mata. Nikmatnya mata, masya Allah, kita bisa dapat melihat mana warna hijau, putih, biru, kuning dan sebagainya. Ya, andai kata nih, kemudian dari nikmat mata yang kita gunakan setiap harinya untuk melihat hal-hal kebaikan menjadi pahala bagi kita. Nikmat kebaikan yang kita pergunakan dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, itu hitungan dengan satu nikmat. Per harinya, per jamnya, per menitnya yang Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung lagi menjadi andai kata Allah berikan kepada kita dengan nikmat kedipan mata juga nikmat. Andai kata seseorang pengen mau ngitung, beb, Anda pengen mau menghitung daripada nikmat kedipan mata ini, ada enggak yang mampu kira-kira? Satu harinya itu, satu hari kita terdiri daripada 24 jam. 1 jam ya lah kita pengen mau ngitung. Berapa nih? 1 jam anak kedipan mata sekian. Tapi ada enggak kira-kira orang pengen mau menghitung 1 hari 1 malamnya menghitung dengan kedipan mata, nikmat kedipan mata nih? Tapi kalaupun ada orang yang bilang, "Beb, anak mampu mau menghitungnya, coba pengen menghitung dulu nih, bisa enggak?" Ya. Kalau orang ini memaksakan, bisa enggak? Dia bilang, "Ya udah, kita kasih kesempatan untuk menulis." 1 harinya benar, totalan segini, sekian jumlahnya. Itu baru 1 hari. Gimana hari kedua? Di hari ketiga, di hari kelima, di hari 10, dari sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Mampu kita mau menghitung dengan kedipan mata? Tidak akan pernah mampu. Itu satu nikmat saja kita tidak mampu untuk menghitung dari nikmat Allah, apalagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, alhamdulillah saat ini kita diberikan juga merupakan nikmat besar nih, di mana kita diberikan kesempatan di malam hari ini kita bisa duduk menghadiri pada suatu majelis maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Malam inilah adalah suatu malam kenangan bagi kita yang dimana dulu 14 abad yang lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepat pada malam 12 daripada bulan Rabiul Awal. Ini malam menjadi suatu malam kenangan bagi kita. Malam kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menceritakan dengan keutamaan orang-orang soleh aja, Allah berikan turunnya rahmat. Zikru awliya tanzilur rahmah. Menceritakan orang-orang soleh itu turunnya rahmat. Lalu bagaimana kalau kita menceritakan kepada kisahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana banjir rahmat yang Allah tumpahkan di saat ini? Seperti itu, ya kan? Alhamdulillah kita bisa hadir di pada suatu majelis maulid ini adalah merupakan dorongan Allah Subhanahu wa taala yang menggeser hati kita agar kita bisa hadir di sini. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan bagi kita itu memang untuk berbangga-bangga dan bersenang-senang saat datangnya kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengenang, bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW, itu kita udah mendapatkan keberkahan. Dan yang menganjurkan kayak begini nih, yang dianjurkan kepada kita untuk mengenang dan mengingat kepada Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya siapa? Allah juga pernah mengingatkan kepada kita di mana kita untuk dianjurkan bergembira saat ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada orang bertanya, "Beb, mana dalilnya?"
Kok antum bilang di mana Allah menganjurkan kepada kita untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dalilnya? Kita tahu di mana Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat yang Allah turunkan untuk kita semua. Iya kan? Di mana Allah pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini Allah katakan, "Qul bi fadlillah," katakan Muhammad, atas daripada rahmat dan karuniaku, ya. Fabidzalika yafrah. Demikian itulah engkau bergembira atas daripada karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Kalau kita bergembira atas rahmatnya Allah, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, lebih baik dari kita beli rumah, lebih baik daripada kita yang punya mobil, lebih baik kita punya handphone yang paling baik, lebih baik daripada pakai yang terbaik bagi kita. Kalau menceritakan tentang rahmatnya Allah, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Nabi Muhammad ini rahmat bukan? Adalah merupakan rahmat. Fabidzalika yafrahu, hendaknya engkau bergembira. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan kepada dirinya, "Wa inna ma'ana rahmatul muhdah." Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian semua. Itu yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diperkuat lagi di mana Allah pernah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau melainkan sebuah rahmat, ya Rasulullah. Adalah merupakan rahmat untuk kita. Yang menganjurkan kepada kita untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad adalah Allah. Secara hakikatnya Allah menganjurkan kepada kita untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah mempedulikan ketika ada seorang yang mengatakan, "Udahlah, nggak usahlah hadir-hadir maulid, bid'ah juga. Oh, nggak usahlah hadir-hadir tahlil, nggak ada juga merupakan dalil-dalilnya. Nggak usahlah begini dan begitu." Kita lihat dulu. Memang di maulid zaman Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan maulid ini adalah memang maulid bid'ah. Tapi yang pernah kita lupakan, bid'ah tanqasimu ila qismin, terbagi menjadi dua. Ada bid'atul hasanah, bid'atul sayyi'ah. Kita lihat isinya. Andai kata maulid ini apa yang mencakupi daripada yang diceritakan dengan sahibul maulid tadi, yaitu sejarahnya Nabi Muhammad SAW dan juga mengajak orang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Dimana sahibul maulid itu mengatakan dan bahkan mengajak kepada kita untuk berselawat, "Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi shalli alaihi wasallim." Itu kan selawat, ya. Allahumma shalli wa sallim asyrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Itu kan juga salawat. Salawat yang kita ikutkan orang-orang yang saat ketika mereka membacanya, yang mengikutkan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Lisannya enggak diam. Lisannya bergerak untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keuntungan jangan sampai ada sebagian orang bilang kayak begini. Jangan sampai ada kita ngomongnya kayak begini. Ayo sama-sama kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad agar kita naikkan derajatnya Nabi Muhammad dengan salawatnya kita. Siapa kita? Kok bisa mau naikkan dengan derajatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh nggak butuh lagi dengan salawatnya kita. Ingat ya, Nabi Muhammad tidak butuh dengan salawatnya kita, akan tetapi kitalah yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana? Saat ketika kita mengucapkan salawat ini kepada Nabi Muhammad, kebaikan itu yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad dapat kebaikannya? Sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak butuh dengan salawatnya kita. Karena kenapa? Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya Allah pernah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Baru kita disuruh oleh Allah. Udah setelah Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita ini disuruh
sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sombongnya kita, di mana kita kita dihidupkan semasa di dunia tapi kita lupa kepada Nabi Muhammad. Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad selalu mengucapkan solawatnya kepada Nabi Muhammad. Sementara kalau orang yang semasa hidup di dunia dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak terima syukur dia. Karena kenapa? Dunia itu tidak diciptakan terkecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pernah mengatakan di dalam hadis qudsiynya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Itu khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita ini apa? Numpang. Jadi kalau kita artinya numpang, kita harus ngerti diri dong, ya. Selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ngikutin dengan acara yang kayak begini. Ngikutin dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tadi anak mengatakan bahwasanya kebaikan yang kalau kita ucapkan salat kepada Nabi Muhammad, kebaikan itu akan sampai kepada diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menumpahkan rahmat kepada orang yang mengucapkan salawat tersebut dengan 10 kali rahmat. 1 kali aja dibalas 10. Gimana seandainya kata seseorang itu memperbanyak daripada salawatnya 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali. Semakin banyak dia mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, maka semakin banyak pula dia raih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai keuntungan lagi. Itu keuntungan yang pertama ya, saat kita mengucapkan salawat, rahmat diberikan kepada kita, pada Nabi Muhammad nih. Kepada kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kepada kita dengan 10 kali rahmat. Kemudian kita salawat lagi kepada Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alayya alfan marrah lam yamut hatta yubashiru bil jannah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali tidak akan mati terkecuali dikabarkan dulu orang ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kabar gembira dulu. Keuntungan ini kepada Nabi Muhammad atau kepada kita nih? Kepada kita. Orang yang pengen mau dihapuskan segala dosanya, salawat dia kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, salatukum alayya mahaqatun. Salawat yang kalian haturkan kepada saya menjadi pelebur dosa-dosa kalian. Untuk Nabi Muhammad atau untuk kita? Untuk kita. Dan doanya kita berharap kepada Allah, ya Allah, anak pengen mintanya begini, ya Allah, anak pengen mintanya begini, ya Allah, anak pengen mintanya begini. Doanya itu belum tentu dikabulkan. Sampai kapan? Sampai orang itu mau berselawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'in hijabun hatta yusalli alayya wa in shalla alayya in khalaqa dzalikal hijab wa rufi'at ad-du'a. Rasulullah pernah mengatakan, andai kata seseorang menadahkan tangannya dan mengatakan, ya Allah, aku pengen begini begitu, doanya belum sampai dulu kepada Allah. Nabi Muhammad mengatakan, hatta yusalli alayya, sampai engkau ini ucapkan sholawat dulu kepadaku. Kalau kita udah ucapkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad, apa yang kita dapatkan? Wa in shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Kalau andai kata kalau udah kalian bersolat kepadaku di dalam doanya kalian, in kharaqa dzalikal hijab, maka Allah akan merobek daripada penghalang doa tadi, wa rufi'atid du'a, dan doa engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu cara tutorial gimana proses kita, doanya kita lebih cepat untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan keutamaan solawat. Sekarang Anda pengen menceritakan bagaimana dengan keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad SAW memiliki wajah yang paling tampan. Kita bayangkan aja wajah yang paling tampan.
kita pernah lihat baik itu di media atau kita lihat dari orang secara langsung, orang yang paling tampan dan kita pilih, atau kita pilih orang yang di internet, orang yang paling ganteng. Coba kita sandingkan orang yang kita lihat ganteng itu, kita bayangkan orang yang lebih ganteng lagi, gambaran kecil kita saat ketika kita menggambarkan bagaimana keindahan sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan aja, ya Allah, alangkah gantengnya orang yang saya lihat nih ya, bagaimana ketampanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diberitahu kita ini, di mana ketampanan Nabi Muhammad itu diberikan gambaran, andai kata al-badrut tamam, seolah-olah Nabi Muhammad itu rembulan penuh, ya, keindahannya. Setengahnya itu, kegantengannya tadi itu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai katanya rembulan, kita bisa bayangkan ya, bulan yang bulat kita belah menjadi dua bagian. Setengahnya ini, kegantengannya ini diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setengahnya lagi diberikan kepada siapa nih? Belum dulu sampai Nabi Allah Yusuf. Itu setengahnya lagi dipotong lagi menjadi 1/4, dan 1/4 nih diberikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian 1/4-nya lagi diberikan kepada siapa? Nah, kepada umatnya, mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai akan dunia ini dihancurkan. Itulah kita dapat bagi-bagiannya dari bagian-bagian ketampanannya tadi. Nah, bagaimana kalau kita melihat sisi ketampannya Nabi Muhammad memiliki setengah daripada setengahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bayangkan ketampanannya, ya, sampai mengatakan ada sebuah syair sahabat itu pernah menuliskan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu terlahir bersih daripada segala aib ya Rasulullah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ini diciptakan dengan sekehendak engkau sendiri. Ya Allah, anak pengen mata yang paling baik. Ya Allah, berikan anak telinga yang paling bagus. Ya Allah, berikan anak bibir yang paling cakep. Ya Allah, berikan ketampanan aku yang kayak begini. Seolah-olah kayak milih sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah kayak milih sendiri. Kan kayak begitu dengan keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu hendaknya kita dianjurkan untuk mengingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita termasuk dari orang-orang yang beruntung. Orang yang selalu ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Dan ajarkan itu juga kepada anak-anak kita lainnya, kepada keponakan kita, kepada anak-anak kita, atau kepada adik-adik di siapa ya. Kalau kita mengadakan acara maulid yang semacam ini, kita undang adik-adik kecilnya juga. Nah, kayak begini kita biasakan untuk hadir duduk di sini. Agar kenapa? Menambahkan dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya teringat dengan sebuah kisah di mana dahulu orang-orang dulu dalam pendidikannya untuk mengingat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai orang tuanya, ibunya mengatakan, "Nak, engkau ini bukan anakku. Saat ini aku nggak mau ngaku kalau engkau ini anakku." Ini anak yang berusia 8 tahun saat itu, masih kecil banget, ya. Kenapa Mi? Kok Umi nggak ngakuin anaknya sebagai anaknya? Kok ibu nggak ngakuin anak sebagai anaknya? Kenapa? Karena syaratnya agar aku bisa ngakuin kalau kamu tuh anakku, kamu harus mimpi dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya harus mimpi dulu. Bayangkan orang-orang dulu ya. Insya Allah kayak begitunya, saking begitunya. Akhirnya ini karena anak yang belum balik, maksiatnya tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosanya belum dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih cepat dia bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Terus ini anak bilang kepada uminya tadi, "Mi, gimana kalau saya ini bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad tuh gak sezaman lagi dengan kita nih?" Kata uminya, "Bisa engkau ketemu kepada Nabi Muhammad. Gimana? Perbanyakkan salawatnya engkau agar kau bisa bertemu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka si anak tadi itu memperbanyakkan salawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
hingga dalam beberapa hari, beberapa minggu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad benar-benar datang di dalam mimpi seorang anak tadi. Ketika sudah selesai daripada mimpinya, dia pun terbangun. Ingatnya ketika mimpi Nabi Muhammad, yang datang benar-benar adalah Nabi Muhammad. Maka Rasulullah pernah mengatakan, man ra'ani fil manami laqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la tamatsalu bihi. Orang yang melihat aku di dalam mimpinya, maka yang datang itu benar-benar aku. Kata Nabi Muhammad, fa inna syaitan la tamatsalu bihi, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Andai kata pun ini syaitan yang mau ngaku ya di dalam mimpinya, syaitan itu berpura-pura dia jadi Nabi Muhammad dan mau mengaku itu kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ana Muhammad ibnu Abdullah wa ana Rasulullah, hangus terbakar dia. Gak bisa. Tapi anak tadi ini benar-benar dia mimpi sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika dia bangun, dia langsung girang. Yang dia ingat pertama kali adalah dia pengen mencari ibunya. Mana ibu nih? Dia cari ke dapur nggak ada, dia cari ke kamar nggak ada. Ternyata ibunya ada di ruang tamu. Dan mengatakan, wahai Ummi, saat ini aku udah ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mengatakan, di mana kamu mimpi? Dia mengatakan, ra'aitu fil manam, aku ketemu Rasulullah di dalam mimpiku, wahai Ummi. Ya, kata Umminya, belum cukup. Berarti kalau syaratnya kayak begitu belum cukup kalau Ummi akan ngaku kepada engkau sebagai anaknya Ummi. Gak mau. Kalau masih ketemu Rasulullah di dalam mimpi, Ummi gak mau ngaku engkau sebagai anakku. Bagaimana Ummi? Apakah Rasulullah itu bisa hadir dengan secara nyata? Ya, yang aku harapkan di mana engkau bertemu kepada Rasulullah dalam keadaan yaqazatan. Yaqazatan itu yang secara langsung bisa datang. Nabi Muhammad bisa datang dengan secara yaqazatan. Ya, maka seketika itu bagaimana caranya kalau saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad dengan secara langsung, secara live? Maka Umminya mengajarkan, seberapa banyak engkau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu masuk ke dalam mimpinya engkau, tambahkan lagi sholawatnya hingga Nabi Muhammad yang pastinya akan bisa masuk kepada engkau yang menatap secara langsung. Maka dia memperbanyakkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai benar-benar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat Nabi Muhammad dengan secara langsung. Bayangkan, sampai ketika udah selesai dia berbicara kepada Nabi Muhammad dan salaman kepada Nabi Muhammad, yang dia ingat kepada umminya, dia mengatakan, wahai Ummi, saat ini aku telah berjumpa kepada Nabi Muhammad dengan secara langsung. Maka apa yang didengar oleh ibunya langsung respon menangis, kemudian langsung memeluk kepada anaknya. Karena kenapa? Dia mengatakan, aku bangga dan engkau mulai saat ini aku akui bahwasanya engkau adalah anakku. Sampai sebegitunya. Kalau kita tidak bisa mendidik kepada anak kita atau keponakan kita sebagaimana seorang ibu tadi mendidik kepada anaknya, paling tidak kita usahakan mau menghadir acara maulid, kita ajak anak kita agar bisa hadir maulid. Agar kenapa? Agar bisa menambahkan dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang udah mimpi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk orang yang beruntung udah. Jangankan untuk melihat dengan secara langsung, secara mimpi aja itu orang termasuk orang yang beruntung udah. Jangankan Nabi Muhammad itu bisa langsung lihat di depan secara langsung ya di dalam mimpinya, kita bisa melihat Nabi Muhammad dengan secara belakangnya aja, itu termasuk orang yang beruntung udah. Atau melihat sisi rambutnya saja Nabi Muhammad SAW, mungkin yang dilihat adalah semuanya cahaya, tapi rambutnya Nabi Muhammad yang kelihatan, itu termasuk orang yang udah beruntung udah. Apalagi benar-benar Nabi Muhammad itu memperlihatkan dirinya. Nah, bagaimana dengan caranya? Kita juga harus iri. Kita juga harus iri. Bagaimana kita harus juga pengen melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Iri dalam kebaikan namanya ghirrah. Maka dianjurkan untuk iri dalam kebaikan. Orang bisa mimpi kepada Nabi Muhammad, upayakan. Kalau kita untuk berupaya juga harus bisa mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya nyampe kepada suatu amalan ijazah. Mudah-mudahan
bisa diamalkan, di mana bentuk ijazah ini adalah sholawat. Orang yang mau mengamalkan dengan sholawat ini, insya Allah dia ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjanjikan bukan anak, yang menjanjikan langsung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang punya rekaman boleh direkam, dan juga boleh disebarkan. Ya, yang punya buku boleh ditulis bukunya. Ya, bentuk sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin arini wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam halan wa ma'alan. Ana ulang lagi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Boleh ditambahkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh ditambahkan lagi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau boleh aja Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan boleh. Ya, anak ulang lagi. Yang mungkin yang belum nyatat boleh bisa kesempatan untuk catat. Yang merekam boleh silakan untuk direkam, dan juga bagikan kepada kalangan keluarganya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Maka Rasulullah pernah mengatakan, fa idza qulta naumika fa inni ati ilaika fa atakhallafu minka aswan. Kalau engkau bangun daripada tidurmu dan engkau mengucapkan sholawat ini, kata Rasulullah, fa inni ati ilaika, maka aku akan datang kepada kamu, fa atakhallafu minka aswan, dan aku tidak akan berpaling darimu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janjinya Rasulullah, dan Rasulullah riwayatnya tidak pernah berbohong. Dari awal lahir sampai wafatnya beliau tidak ditemukan satu pun kebohongannya. Kalau Rasulullah yang sudah mengatakan demikian, insya Allah siapa tahu dapat rezeki bisa ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sekaligus ini saya mengijazahkan kepada antum semuanya, jawab dengan qabil tu ijazah. Dan mudah-mudahan semua ini bisa diamalkan, dan mudah-mudahan lebih cepat prosesnya. Mudah-mudahan saat nanti malam tidur, bangun daripada tidur langsung diamalkan. Amin. Siapa tahu malam ini bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Entah kalau tidak malam ini, besok malam. Kalau tidak besok malam, lusa. Kalau tidak pun bisa seminggu lagi, atau mungkin bulan depan. Kalau tidak, paling setidak-tidaknya sementok-mentoknya waktu sebelum ajalnya kita itu menjemput kepada kita, Nabi Muhammad akan datang kepada kita. Karena kenapa? Ini janji Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala